Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Apriliani, mahasiswi PAI 3C, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada video kali ini, saya akan kembali menjelaskan mengenai salah satu dari rangkaian administrasi pembelajaran di mana seorang guru atau pengajar itu harus membuatnya, yaitu mengenai RPP. Oke, kita akan mulai mengenai pembahasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP. Baik, kita akan memulai mengenai apa sih itu RPP. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Nah, RPP itu berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Nah, apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Kemudian tujuan dari pembuatan RPP tersebut. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Kemudian unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, RPP mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Lalu menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skills sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Kemudian RPP itu menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Kemudian menilai dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Yang pertama, kita harus menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Kemudian, menuliskan standar kompetensi atau disingkat SK. SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada suatu mata pelajaran. Lalu menuliskan kompetensi dasar atau KD, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Lalu setelah itu kita menuliskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Lalu kita juga harus merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Lalu ada materi ajar. Materi ajar yaitu sesuatu yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep
sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Lalu setelah itu kita juga harus menentukan metode pembelajaran. Jadi metode apa sih yang kira-kira cocok digunakan saat pembelajaran materi tersebut. Lalu setelah kita ada materi ajar, kita udah menentukan metodenya, dan kita membutuhkan sebuah alat, bahan, dan media dan sumber belajar. Nah, penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian merumuskan kegiatan pembelajaran. Nah, kita harus merencanakan apa sih yang harus kita lakukan pada saat pertama kita masuk, lalu beberapa saat kemudian kita harus melakukan apa, dan ataupun saat kita akan keluar dari kelas, apa sih yang harus kita penuhi sebelum keluar dari kelas tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus melakukan penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Nah, kemudian prinsip dalam penyusunan RPP. Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Lalu, satu RPP itu dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Kemudian memperhatikan perbedaan individu peserta didik, berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, dan memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. Serta yang terakhir, RPP itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian yang disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.